Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jumpa lagi bersama saya Khairul Fajri di channel Khairul IMT. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal ya. Ini melanjutkan atau mengulang-ulang lagi praktikum Visual Basic kita yang kemarin. Nah, di soal ini tampilkan dulu soalnya. Nah, ini soalnya biasa saja ya. Nanti nomor service-nya di input, nomor polisinya juga di input, nama pemiliknya juga di input, nanti jenis motornya dipilih. Nah, nanti biaya servisnya akan keluar sesuai dengan aturan yang ada di sini. Kemudian ketika biaya spare part di input, maka keluar total biayanya. Di sini ada tampilan data menggunakan database grid, kemudian juga ada tombol buttonnya. Nah, pertama-tama kita buka dulu project baru. Ya, kita buka VB6 kita bikin sebuah project baru. Ini kita bikin saja namanya, semisalnya itu adalah latihan. Pertama-tama kita save dulu ya, kita save file, save project. Nah, kemudian kita cari aja tempatnya. Ini kita bikin aja folder baru di sini namanya latihan. Nah, di sini kita simpan formnya, kita biarkan aja namanya karena kita cuma butuh satu form. Kita save, kemudian kita save juga. Nah, ini kita klik no. Nah, setelah ini kita desain formnya. Nah, pertama-tama sesuai dengan soalnya ini kita desain dulu sebuah frame di sini. Kita klik, kemudian kita tarik di sini. Nah, kemudian nama framenya di caption ini kita hapus. Ya, selanjutnya kita bikin sebuah label di sini. Ya, namanya adalah atau captionnya adalah form service. Kemudian ini kita ganti fontnya, font gitu ya. Nah, kita pakai yang rapi aja, intinya yang rapi ya. Ini kita bikin 16. Oke, ini rasanya udah cukup. Kita bikin dia rata kanan. Ini di center. Kemudian ini kita drag ke sini. Kita drag juga ke sini. Oke, kita set dulu. Ini kita kecilkan lagi, nggak muat. Oke, ya udah gini aja, tarik ke atas sedikit. Kemudian di bawahnya kita bikin juga sebuah label. Nah, inputan labelnya itu adalah input data transaksi. Input data transaksi. Ini kita besarkan lagi. Oke, segitu saja cukup. Ini kita besarkan. Kita bikin dia rata tengah yang input data transaksi ini. Enter, kemudian kita ganti di bagian font. Ini kita bikin aja 14 misalnya. Oke, ini udah. Kemudian kita bikin inputannya. Ini kita besarkan lagi ke sini. Sebuah frame lagi. Ya, ini captionnya kita hapus. Kemudian ada nomor service, nomor polisi, kita bikin variabelnya di sini. Nomor service. Kemudian ini teks. Ya, kita kecilkan sedikit.
Kemudian selanjutnya itu ada setelah nomor servis, nomor polisi. Nomor polisi kita geser sedikit. Ini juga teks. Kemudian nama pemilik, itu juga teks. Nah, ini kita besarkan sedikit biar sama, biar rapi gitu ya. Kemudian selanjutnya ada jenis motor. Ini kita pakai yang combo box. Ya, biarkan aja dulu. Kemudian biaya servis, biaya spare part. Mungkin di sini biaya servis. Kemudian biaya spare part. Ini text box lagi, kita kecilkan. Kemudian di sini juga biaya spare partnya text box lagi. Nah, kemudian terakhir ada total biaya. Kita bikin aja di sini. Total biaya. Nah, ini adalah labelnya. Kita menggunakan label. Ya, ini captionnya kita ganti saja menjadi titik tiga ini. Nah, ini namanya kita ganti menjadi total. Ya, kemudian kita ganti menjadi no service. Kita pakai txt no service. Kemudian di sini ada txt no polisi. Kemudian di sini ada txt nama. Kemudian di sini ada cmb jenis. Kemudian ada txt biaya service. Kemudian selanjutnya di sini txt biaya SP atau spare part gitu ya, kita singkat saja. Nah, sudah. Ini kalau mau dihapus silakan ini dihapus dulu. Di bagian teks ini dihapus, klik hapus, ini dihapus, ini juga dihapus, hapus. Udah, kemudian kita sekarang bikin gridnya. Ya, ini tidak tampil, kita coba tampilkan dulu. Kita klik kanan di sini, kemudian komponen, kemudian kita cari di sini Microsoft Access Databound Grid Control 5.0, kemudian apply, close. Nah, ini kita taruh di sini. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita butuh tombolnya. Oke, tombolnya kita bikin di samping sini. Kita bikin tombol pertama, ya, besarkan sedikit. Nah, ini adalah tambah. Kemudian ada tombol lagi di sini. Ini tombol simpan. Kemudian ada tombol lagi di sini, tombol edit. Ya, ini
untuk tombol saya nggak akan rubah-rubah namanya. Kemudian karena kita nggak butuh tombol dirubah-rubah namanya, ada hapus, kemudian ada batal, ada keluar. Ya, ini kita kecilkan dulu. Ada batal, hapus, batal, artinya batal, kemudian ada keluar. Ya, ini kita kecilkan dulu. Kemudian ada keluar di sini, keluar. Ya, ini kita besarkan ke samping. Nah, kita desainnya sudah selesai. Sekarang kita bikin database-nya. Kita klik di bagian add-ins, Visual Data Manager, ya. Nah, ini dia sudah tampil di bawahnya, di bagian bawah ya. Kemudian klik File, New, Microsoft Access version 2.0 MDB. Nah, ini kita bikin di sini namanya latihan. Kita save. Nah, kita bikin sebuah tabel, klik kanan, New Tabel, dan kita bikin tabelnya di sini misalnya ujian. Nah, kita butuh field nih. Nah, kita bikin no service txt, itu kita bikin aja 7. No service. No service. No service. No service. Oke, kemudian selanjutnya ada no polisi. Ini kita bikin aja 8. 2 tambah 2 4 8. Kemudian ada nama. Oke, nama kita biarkan aja dia tetap 50. Kemudian selanjutnya ada jenis, kita bikin ini 20 aja. Oke, kemudian ada biaya service itu kita pakainya yang single, double, kita pakai double aja ya. Nah, kita oke. Kemudian ada biaya SP atau spare part, kita pakai double juga, kita klik oke. Kemudian ada total biaya, kita pakai yang double juga, klik oke. Ya, ini filenya ada 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Udah sama. Kita bikin sebuah indeks, kita pakai IDX no service, kita ambil yang nomor service ini, primary, unique, oke. Udah, indeksnya cukup 1 aja ya, indeksnya cukup 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Kita build database, udah selesai. Kemudian kita klik close. Kemudian kita bikin sebuah data di sini ya, di sini. Nah, ini kita bikinnya data ujian misalnya, ujian ya, terserah namanya ya. Nah, kemudian database name-nya kita pilih yang tadi di VB6 ini kayaknya. Nah, ini latihan yang tadi yang kita bikin tadi. Kemudian kita atur juga di bagian record set type ini, yang di set ini kita ganti menjadi null table. Kemudian record source-nya kita ganti menjadi tabel ujian. Sudah selesai sampai di situ untuk datanya. Kemudian kita tampilkan ke bawah sini, kita ganti data source-nya ya, data source ini kita bikin data ujian. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita ambil retrieve field. Nah, ini udah tampil ya. Ini kita hapus aja dulu, kita nggak pakai coding DB grid. Nah, ini sudah selesai desainnya. Coba kita jalankan dulu. Nah, ini udah jalan ya. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan coding-codingannya ya. Kita klik tombol tambah 2 kali, kita bikin di sini data ujian titik record set titik add new titik, enter, txt no service titik set focus ya. Ini udah tombol tambah. Kemudian tombol simpan,
data titik data ujian ya, ujian titik record set content only ya, record set titik update, kemudian data ujian titik refresh. Nah, data ujian refresh ini akan kita pakai berulang, jadi kita copy saja. Copy, ini tombol simpannya udah, sekarang tombol edit. Data ujian titik record set titik edit, kemudian kita refresh. Selanjutnya ada tombol hapus, data ujian titik record set titik delete. Oke, kemudian kita refresh. Selanjutnya ada batal. Nah, batal ini apa? Batal itu adalah bersih, sama dengan bersih. txt no service yang pertama, titik text sama dengan kutip-kutip, kemudian txt no polisi titik text sama dengan kutip-kutip, kemudian ada apa yang ketiga? txt nama ya, txt nama titik teks sama dengan kutip-kutip, kemudian ada cmb jenis titik teks sama dengan kutip-kutip, kemudian ada txt biaya service titik teks sama dengan kutip-kutip, kemudian txt biaya sp titik teks sama dengan kutip-kutip, kemudian total lbl enggak ada ya. Coba kita lihat dulu apa namanya. Yang di sini yang garis 3 ini namanya total aja, nggak pakai lbl. Total titik caption sama dengan kutip-kutip, oh bukan kutip, kutip titik 3 kutip. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita pilih keluar ini N. Udah deh, selesai. Sekarang coba kita jalankan. Nomor service-nya kita bikin 01, nomor polisinya kita bikin BA 1040 JH, kemudian nama pemiliknya itu Khairul misalnya, jenis motornya belum ada ya, ini belum bisa kita jalankan karena kita belum bikin logiknya. Jadi di jenis motor ini kita bikin listnya ya, listnya itu ada di soal, itu ada bebek ya, yang ini bebek Matic Sport, ini bebek Matic Sport, enter. Udah, coba kita jalankan, udah keluar belum? Udah 3 ya. Nah, dia bilangnya gini nih, kalau dia bebek 100.000 berarti kita harus pakai if. Jadi double klik combo ini, double klik ya. Nah, kalau dia combo box jangan biarkan dia ceng, kita ganti ini menjadi klik. Nah, yang ceng ini kita hapus saja. Nah, disinilah baru kita bikin if cmb jenis titik teks sama dengan apa itu bebek, maka nah gitu, jika cmb jenis titik bebek maka biaya service txt biaya service titik teks sama dengan 100.000. lc if cmb jenis titik teks sama dengan apalagi yang kedua Matic, maka txt biaya service titik teks sama dengan 150.000. Else if yang ketiga tidak perlu kita tulis lagi ya, if txt biaya else txt biaya service sama dengan yang ketiga adalah 200.000.
baru kita tutup if-nya dengan end if. Sebanyak berapa kali? Sebanyak if-nya berapa kali ditulis? 1, 2, berarti 2 kali end if. Oke, ini kita rapikan dulu. If di end if-nya, ini end if-nya. Coba kita jalankan, apakah udah jalan? Bebek 100.000, Matic 200.000. Kenapa Maticnya 200.000? Karena di dalam combo box kita bikinnya Matic pakai K nih. Kita edit dulu di listnya. Maticnya pakai K, harusnya pakai C. Oke, ntar coba kita jalankan lagi. Bebek 100.000 udah benar, Matic 150 udah benar, Sport 200.000. Oke, ini logiknya untuk if sudah. Nah, jadi selanjutnya kita mau ngitung apa nih? Proses total biaya. Nah, kita bikinnya di sini di biaya spare part. Kita double klik. Nah, kita double klik ini, kemudian kita bikin total titik caption sama dengan file txt biaya service titik teks tutup kurungnya ditambah file biaya service atau txt biaya spare part. Tadi service sudah, sekarang spare part titik teks tutup. Nah, coba kita jalankan sekarang. Kita bikin bebek 100.000, kemudian biaya spare part-nya 1.000 aja. Nah, ini 100.000. 10.000 jadinya 110.000. Ini udah oke. Udah jalan ya. Coba kita jalankan lagi. Nomor servisnya 001, nomor polisinya BA1040JH, kemudian nama pemiliknya Khairul, kemudian jenis motornya kita pilih sport aja 200.000, biaya spare part-nya itu 100.000. Nah, dia totalnya 300.000. Kemudian kita klik simpan. Error, kenapa? Karena tadi kita belum klik tambah. Oke, kita jalankan lagi, klik tambah, baru nomor servisnya 01, mobilnya BA1040JH, kemudian nama pemiliknya Khairul, kemudian jenis motornya adalah sport, dan biaya spare part-nya adalah 100.000. Nah, kemudian kita klik simpan. Index of primary key content a null value. Ini artinya indeks atau primary key nggak boleh kosong. Kenapa dibilang kosong? Padahal di sini udah kita isi nih, ya. Di sini udah kita isi. Kenapa kosong? Karena inputan kita belum kita aturkan. Jadi kita harus dulu save data source-nya. Mana dia? Data source. Ya. Kita pilih data ujian, kemudian data field-nya adalah nomor service. Nah, setelah itu di sini data source-nya adalah data ujian, kemudian data field-nya adalah nomor service. Nomor service, nomor polisi. Tuh, kemudian di sini kita edit lagi data source-nya data ujian, kemudian data field-nya kita sesuaikan apa tadi? Nama. Kemudian selanjutnya ini data source-nya adalah data ujian, kemudian data field-nya adalah jenis. Kemudian ini juga kita ganti, data source-nya adalah data ujian, data field-nya adalah biaya service. Selanjutnya sama, kita ganti juga data source-nya jadi data ujian, kemudian data field-nya adalah biaya spare part. Kemudian yang terakhir kita atur juga data source-nya adalah data ujian, kemudian data field-nya adalah total biaya. Oke, udah. Sekarang kita jalankan lagi. Running, klik tambah 001, nomor polisinya BA1040JH, nama pemiliknya Khairul, kemudian jenis motornya adalah sport atau matic boleh. Ini kita bikin 50.000 saja.
Nah, sehingga dia 200.000, kemudian kita klik simpan. Masih debug, this accept was cancelled by associate project. Oke, kita debug dulu. Data ujian record set update. Ya, kalau kemarin oke, ini harusnya nggak masalah ya. Ayo, kenapa error? Data ujian record set update. Oh, ayo lu, apa yang salah? 1 kita bikin sembarang aja deh. Sembarang nomor tik, kita bikin dashboard itu, kemudian kita simpan. Nah, ngasih error update or cancel without error. Oh, ini belum klik tambah nih, nanti beda lagi error ya. Udah ya. Kenapa tadi error ya? Karena kita bikinnya untuk nomor polisi ini itu ada B, A ya, dua huruf, kemudian spasi 3, kemudian 10, 5, 47, nah spasi 8, JH nya jadi 10. Nah, sedangkan nomor polisi di database kita aturnya itu 8, makanya di error. Jadi kita edit dulu, kita open database-nya yang latihan. Nah, ini kita ujian ini kita klik kanan, desain, kemudian untuk nomor polisi ini kita ganti aja. Kita bisa di double klik kah? Oke, klik kanan, kita desain lagi. Jadi nomor polisi ini kita hapus saja, kita bikin baru aja nanti ya. Kita bikin baru, no polisi itu teks dan ukurannya adalah 15. Kita cari aman aja ya. Oke, close. Nah, nomor polisinya coba kita atur lagi, takutnya dia error. Kita atur lagi ini data ujian. Oke, nomor polisi. Oke, sekarang kita simpan lagi yang baru ya. Ini kita hapus saja, ini hapus. Nah, kita klik tambah 01, kemudian ini kita bikin BA 1040 JH, kemudian nama pemiliknya itu adalah Khairul, kemudian jenis motornya Matic, dan dia spare partnya itu 50.000, kemudian kita simpan. Nah, dia bisa tersimpan. Kalau mau kita edit, ini kita tambah Fadli saja, kemudian kita edit. Nah, dia udah ganti, hapus tadi udah, sekarang kita batal. Oke, udah bersih ya. Nah, sekian saja hasil praktikum kita kali ini. Kalau ada salah saya minta maaf. Ingat teman-teman, coba pahami codingnya supaya apapun soalnya esok teman-teman tetap bisa mengerti. Sekian saja akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.